Oke, selamat siang semuanya. Sebelum dimulai, mungkin teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam, pakai virtual background-nya. But please stay muted during the event. Teman-teman boleh off cam supaya kita bisa saling melihat gitu aja satu sama lain. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Kebajikan dan Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Agus Masud Sangari selaku Presiden Direktur Pertamina Foundation, Ibu Mia Krisna Anggraini selaku VP New Venture PT Pertamina Persero, Dr. Tridesmana Rahmilda MT selaku Kakak Teknik Kelistrikan STI ITB serta para hadirin yang kami banggakan. Selamat siang, selamat datang di webinar PF Science Series kedua, menelisik strategi dan pasar EBP untuk menjadi top technopreneur. Nah, perkenalkan nama saya Jasmine Mutia selaku MC pada hari ini dan akan menemani para hadirin selama acara webinar pada kali ini. Nah, mungkin teman-teman boleh di mute ya Zoom-nya. Tapi boleh on cam sih, boleh on cam tapi di mute, oke, supaya tidak mengganggu jalannya acara. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkah rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita dapat berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran pada acara webinar kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai? Baik. Webinar pada kali ini adalah dalam rangka untuk mensupport kompetisi PF Science 2021 yang memiliki tujuan tentunya untuk mengembangkan potensi energi baru terbarukan dan juga teknologi berbasis EVT. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, pada kali ini kita akan langsung masuk ke agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Agus selaku Presiden Direktur dari Pertamina Foundation. Pak Agus. Oh ya, waktu. Halo Pak Agus. Oke. Hai, apa kabar Jasmine? Baik sekali nih. Bagaimana nih kabarnya Pak Agus? Saya baik. Jasmine udah tambah oke deh. Waduh. Habis beasiswa Pertamina udah tambah oke dong. Oh iya tentu dong. Harus terus berkembang. IPK terakhir berapa kamu? 4,0? Udah bisa bulat? Ya
cukup meningkat lah, Pak. Iya, jadi Pak Efren nih, Jasmine adalah penerima beasiswa dari Fakultas Kedokteran UI ya, Jasmine. Dari UGM. UGM, oh ya, oke, dari UGM. Kebayangnya soalnya ini kita lagi tidak offline, kita lagi offline, jadi kebayangnya Jasmine juga dari Jakarta, nggak perlu terbang dari Jogja tuh. Thank you Jasmine ya untuk partisipasinya, dan juga friends semuanya yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali hari ini kita akan mengikuti webinar seri kedua, di mana webinar ini memang sengaja kita laksanakan terkait dengan kita punya gelaran besar, jadi PF Science 2021. Nah, gelaran besar PF Science 2021 ini kalau dibandingkan sama tahun 2020 yang lalu, ini bakalan harusnya gebiarnya ini semakin keren, semakin matang, semakin mantap. Jadi PF Friends ini kali kedua, tahun kedua. Di tahun kedua ini menjadi spesial karena kita berhasil berkolaborasi bareng sama New Ventures PT Pertamina Persero. Nah, New Venture ini nanti ada Bumia bareng sama kita akan banyak mengeksplorasi ataupun men-challenge kita semua PF Friends untuk kita menjadi semakin ter-challenge untuk ikut serta di dalam PF Science 2021. Tidak ada New Venture, tapi kita juga akan punya Pertiwi. Pertiwi ini adalah perempuan Pertamina tangguh, inspiratif, wibawa, dan berintegritas. Ini kelompok profesional atau komunitas profesional pekerja Pertiwi Pertamina yang juga ikutan mendukung PF Science 2021 dalam konteks nanti pendampingannya. Kalau di yang pertama nanti kita bicaranya adalah bagaimana teman-teman dari New Ventures akan memberikan inkubasi, akselerasi di situ. Nah, Pertamina Pertiwi juga nggak kalah. Di situ juga akan ikutan bareng sama kita untuk semakin memastikan bahwa peserta PF Science 2021 nanti proyek-proyeknya memang akan semakin matang di dalam eksekusinya. But last not least, kita akan punya Universitas Pertamina. Universitas Pertamina ini tentu saja besutan dari Pertamina Foundation. Kita menjadi universitas yang progresnya sangat baik. Ini PF Friends, 5 tahun umur daripada Universitas Pertamina, pencapaian luar biasa telah terus dikembangkan, termasuk diantaranya adalah menjadi universitas swasta yang progresnya sangat-sangat baik, terutama untuk mereka yang umurnya baru di bawah 10 tahun. Kita udah rankingnya udah di 5 besar nih untuk Universitas Pertamina. Di sini UP juga barengan sama Pertamina Foundation, mereka itu nanti akan turut serta memastikan sebagian dari PF Pertamina PF Science Project yang tidak ataupun tidak mendapatkan financial support karena tidak bisa atau tidak berhasil menjadi 3 besar juara yang sudah kita siapkan pendanaannya itu, maka nanti akan diambil alih sebagian oleh UP untuk pendampingannya dan sekaligus pembiayaan daripada proyek tersebut. Belum lagi nanti kita kolaborasi yang dengan New Ventures, itu juga akan memastikan sekali lagi bahwa proyek-proyek PF Science yang kita sebutkan sebagai sociopreneur ataupun technopreneur, nanti dengan dukungannya Ibu Mia dari New Ventures, kita berharap akan ada yang menjadi businesspreneurs. Jadi long term business yang memastikan bahwa proyek-proyek tersebut secara sustainability business bisa kita pertahankan, kita kembangkan, kita implementasikan sehingga menjadi sebuah bisnis yang sangat matang.
Jadi pada kesempatan hari ini tentu saja saya selaku Presiden Direktur Pertamina Foundation tidak henti-hentinya mengajak nih teman-teman seluruh Indonesia untuk ikutan di dalam PF Science 2021. Sekali lagi tidak semata bahwa proyek-proyek inovasi EBT yang Anda kembangkan akan memberikan credit point yang sangat positif untuk PF semuanya, tetapi juga jangan lupa kita akan membantu dalam konteks menyediakan clean and affordable energies, khususnya untuk mereka-mereka yang ada di Indonesia Timur dan mereka-mereka yang ada di daerah 3T, untuk juga bisa merasakan atau membantu mereka mendapatkan akses terhadap energi tadi. Tentu saja saya masih akan bersama kalian di dalam sesi diskusi nanti. Jadi saya pikir sambutan saya cukupkan sekian dulu. Silahkan diskusi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengembangan, atau bahkan yang saya sangat harapkan nanti adalah wording inkubasi and akselerasi. Two words yang kelihatannya keramat kalau saya bilang bagi proyek-proyek inovasi termasuk EBT. Karena once kita mendapatkan inkubasi dan akselerasi dalam sebuah proyek ini menjadi critical point untuk nantinya kita bisa mengeksekusi ataupun memastikan bahwa proyek kita itu akan semakin matang dan sukses. Demikian saya sampaikan pengantar saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus tadi pengantarnya sekaligus pembuka webinar sudah sangat mencerahkan teman-teman ya. Jadi di program PF Science kali ini tahun 2021 banyak sekali inovasi baru ya, bahkan bekerja sama dengan new venture dari PT Pertamina, kemudian juga dengan Pertiwi ya, untuk perempuan-perempuan nih yang di sini boleh ikut semakin terpacu untuk ikut program ini, bahkan nih misalnya belum mendapatkan juara pun akan tetap dapat pendampingan dari Universitas Pertamina ya Pak ya. Yes. Betul. Itu. Ya benar. Jadi ini udah adalah alasan yang sangat baik untuk teman-teman nanti bisa join di PF Science Competition ini. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan juga bisa tuh dikumpulkan, kita bisa berdiskusi bersama saat sesi pemaparan materi. Nah, selanjutnya nih, tanpa berlama-lama lagi, karena pasti teman-teman dan hadirin yang ada di sini, PF Friends ini sudah tidak sabar untuk masuk ke materi. Saya akan langsung menyerahkan untuk sesi pemaparan materi webinar kali ini kepada teman kita, Saudara Raihan. Halo, Raihan. Halo, suaranya jelas ya? Jelas. Oke, jadi Raihan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Jasmine atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan mengulik suatu topik yang bisa dibilang menjadi salah satu trending ya. Karena kalau misal kita sering banget berselancar di YouTube untuk mencari informasi tentang perkembangan teknologi, technopreneur adalah salah satu hal yang paling di-highlight di channel-channel YouTube tersebut. Dan bahkan saat ini mostly hampir sekitar 60% dari perusahaan-perusahaan dunia yang berhasil melewati masa pandemi adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Serta CEO-nya pun memiliki latar belakang pendidikan tentang teknologi itu sendiri. Ya bukan berarti merendahkan ini ya fakultas lain ataupun jurusan lain. Cuma karena topik hari ini kita lebih banyak meng-highlight tentang teknologi itu sendiri ataupun technopreneur serta strategi-strateginya. Hari ini kita akan membahas lebih detail bersama Presiden Direktur Pertamina Foundation, Pak Agus S. Asngari, selaku Presiden Direktur dari Pertamina Foundation, yang mana pada masa jabatan beliau berhasil merilis banyak program yang disebut PF Series yang sangat menarik. Dari Pak Agus, mungkin suaranya bisa terdengar ya Pak? Jelas? Jelas. Oke. Ya. Gimana kabarnya Pak Agus? I'm good, I'm Koe. Keren banget. Tadi aku pakai nasi sambutan segala macam. Harusnya langsung saja ya, Pak Friends, tapi nggak apa-apa deh. Sekaligus sebagai perkenalan terhadap
Pertamina Foundation nih, PF Friends semuanya dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal, selamat bergabung dengan PF Friends. Selamat datang juga Mas Tri Desmana ya. Kemudian Mbak Mia Kumana ini belum kelihatan nih. Hai Mia Anggraini, welcome to the Zoom channel. Kita bertiga akan bersama-sama membahas hal ini nanti berdiskusi bareng sama teman-teman PF Friends dari seluruh Indonesia. Silakan Rehan. Oke, bener banget nih. Hari ini kita akan spesifik membahas tentang strategi dan pasar EBT untuk menjadi top technopreneur di Indonesia khususnya. Nah, sebelum nanti dari Pak Agus menyampaikan materinya nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi landasan berpikir ya, kenapa sih kita harus membahas hal ini gitu? Kenapa sih kita harus coba untuk mendiskusikan hal ini gitu? Nah, dari Pak Agus sendiri Pak, pengen tahu nih Pak, kira-kira background dari adanya ataupun Pertamina Foundation memfokuskan perusahaan ini di technopreneur ini kenapa ya Pak? Oke, jadi saya jadi ingat nih tahun lalu ketika PF Friends di launching pertama kali sekitar di bulan semester kedua 2020 kita mengadakan audiensi dengan Pak Menteri. Waktu itu Pak Menteri adalah Pak Brojonegoro. Di situ kita melakukan audiensi terkait dengan apa dan bagaimana sih PF Science itu yang akan kita lakukan di 2020 kemarin. Jadi memang latar belakang kita, meskipun kita Pertamina Foundation adalah merupakan leng arm atau kepanjangan tangan dari CSR Pertamina, khususnya di dalam mengeksekusi program-program sosial CSR di situ dan isu-isu sosial yang menjadi concern Kementerian BUMN, termasuk tentunya kita mesti punya program yang relate sekali dengan visi misi perusahaan. Karena sebagai perusahaan energi, salah satunya tentunya adalah kita bicara energi baru dan terbarukan tuh PF Friends. Nah, dari situ kemudian kita muncul tuh yang namanya kita punya program PF Science. Kita pingin banget bisa menyediakan wadah buat para researchers, akademisi, kemudian students gitu ya, dan juga publik ataupun masyarakat umum yang memang punya ketertarikan di dunia research nih teman-teman. Nah, kita ingin nangkep mereka, terutama dikaitkan dengan tadi yang sangat relate dengan visi kita sebagai perusahaan energi untuk concern kepada pengembangan energi baru terbarukan. Ketemulah itu yang namanya PF Science. Dengan harapan waktu itu kita kepinginnya memang riset tersebut harus bisa diimplementasikan, terutama adalah dalam konteks untuk clean and affordable energy tadi saya bilang ke depan, sehingga mereka-mereka saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang ada di let's say bicara Jayapura ataupun Papua, mungkin di daerah-daerah terdepan perbatasan di Kalimantan, pulau-pulau terluar dan sebagainya, kalau kita bisa mengimplementasikan ini dengan baik, ini kan akan menjadi luar biasa sekali tuh Rehan. Makanya kita sebutkan waktu itu adalah PF Science kita sebetulnya arahnya adalah untuk kita bisa creating dan implementing itu untuk ide-ide sosial. Sosial kita bicaranya adalah sociopreneur at that moment. Dan kita ketemu sama Pak Menteri, beliau menyampaikan langsung komennya adalah kemonde. Kalau yang namanya Pertamina itu jangan hanya kita bicaranya sociopreneurs ataupun kita bicaranya adalah untuk clean and affordable energy untuk tadi yang saya bilang masyarakat marginal, tetapi mesti dipertimbangkan juga poin bahwa itu semua mesti kita bisa bawa kepada konteks industrialisasi dan hilirisasi. So that's why ide-ide itu mesti ketemu tuh sama Pertamina selaku BUMN ataupun private sectors ataupun local government dan sebagainya yang mesti berkolaborasi di situ
sehingga impact ataupun bisnis itu akan menjadi semakin besar. Dalam konteks itulah kemudian kita melihat technopreneur ini dan di situ termasuknya businesspreneur ini menjadi sangat relevan tuh. Jadi Pak Menteri bicara begitu, kemudian kita tahun 2021 ini dan memang nih kalau bicara mengenai hasil daripada 2020 waktu itu luar biasa loh, yang ikut sekitar 375 proyek. Kemudian kita sortir ke 100 besar, 50 besar, dan sampai dengan 10 besar finalis, itu memang beragam sekali. Beragam dalam konteks ide inovasi EBT-nya dan besaran budget yang diperlukan untuk inovasi tersebut. Ini akan kelihatan banget mana yang kemudian ide tersebut memang memerlukan pendekatan bisnis tadi untuk yang, let's say bicara sustainability bisnisnya itu akan lebih dari 3 tahun, harus kita pastikan bahwa implementasi ataupun konteks daripada inovasinya tersebut memang harus diinkubasi, harus diakselerasi secara lebih intens di situ sehingga bisa menghasilkan lebih matang. Otherwise kalau enggak maka ide-ide tersebut menjadi akan terbengkelai. Nah, challenge-challenge seperti itu yang kalau menurut saya di 2021 ini kita akan ketemu sangat bagus dengan teman-teman New Venture tuh, Mbak Mia dan tim yang akan mencoba kalau memang ide-ide sangat proper, sangat keren atau sangat relate, itu nanti akan diarahkan ke sana. Mbak Pia nanti akan mengeksplorasi area bagaimana sebuah ide sociopreneur itu menjadi sosiobisnis atau businesspreneur. Tentu saja kalau dengan background teknik, maka aspek technopreneur itu menjadi sangat relevan. Gitu, Rehan, intronya dari aku. Silakan dikembangkan. Oke, menarik banget ya. Intinya emang kita punya banyak banget sebenarnya sumber daya alam yang bisa diperbarui atau EBT ya, dan kemudian dari pihak Pertamina Foundation bisa mewadahi penelitian-penelitian dari berbagai kampus untuk dikembangkan, bahkan tadi bisa dibuat sociopreneur-nya ya Pak, atau bahkan mungkin bisnis yang jauh lebih benefit lagi, sehingga ke depan bukan cuma kita ngambil produk dari luar, tapi kita juga bisa menggunakan produk Indonesia itu sendiri yang dikembangkan di Indonesia gitu ya simpelnya. Oke, Rehan, aku bisa mengilustrasikan 3 tambahan dari tahun lalu deh, karena bisa juga ini memacu ataupun menjadi reference teman-teman PF Friends nih. Jadi 2020 yang lalu seperti saya sampaikan 370 proyek yang masuk ke Pertamina Foundation, kemudian kita bagi-bagi dalam beberapa tahap mulai 100 besar ke 50 besar, 50 besar ke 25 besar, 25 besar membuat prototype project, kemudian dari prototype project kita menjadi 10 besar itu yang kita challenge menjadi finalis untuk kita pilih menjadi 3 besar, teman-teman semuanya. Nah, proses tersebut saya pikir sangat-sangat menarik untuk menjadi semacam reference ataupun benchmarking kita, karena internally pun kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses kita punya PF Science. Saya sangat percaya bahwa tahapan 1, kedua, ketiga, keempat yang kita lakukan itu, seperti yang saya sampaikan di dalam sambutan saya di dalam PF Science ataupun webinar kemarin, minggu lalu, saya sampaikan itu semuanya kita berkomitmen untuk memberikan sebuah experience, tahapan-tahapan setiap tahapan itu akan memberikan experience di dalam konteks diskusi, review, insight dari proposal-proposal yang masuk oleh tim juri. Nanti kombinasinya oke banget, saya bilang tadi kolaborasi UP, Universitas Pertamina, kemudian kita punya dari Ventures, kita punya dari Pertiwi, bahkan kita punya beberapa expert yang akan kita simpan jika diperlukan. Mereka yang akan memonitor dan memastikan di dalam tahapan itu project daripada PF Friends itu akan punya progres bagus.
Jadi ketika 100 besar kita bicaranya adalah proyeknya itu di-challenge sama 3 orang, kemudian di 20 atau 50 besar mungkin akan ketemu sama mentor yang berbeda lagi 3 orang yang lain. Kemudian ketika sampai dengan 10 besar dan kemudian sampai finalis itu, maka kemudian pendampingan itu akan menjadi lebih fix dilakukan oleh tim yang betul-betul kita harapkan bisa memberikan sustainability atau konteksnya berkesinambungan review. Oke, sehingga bayangkan kalau ketika awalnya PF Friends come up dengan put the paper on the proposal, kemudian proposal itu dijadikan sebagai sebuah prototype itu kemudian dilengkapi dengan implementasi project, kemudian nantinya 10 besarnya itu kita pastikan bisa diimplementasikan proyek tersebut. Proses itu yang kalau menurut saya menjadi sebuah challenge yang sangat menarik karena PF Friends semuanya menjadi dirasa ataupun tidak, langsung atau tidak langsung, maka proses growing idea yang kita sebut sebagai poin inkubasi dan akselerasi itu akan semakin membuat proyek PF Friends itu semakin baik. Poin itu kalau menurut saya menjadi sesuatu yang menjadikan ini semuanya harus tolong bisa diajak teman-teman semuanya untuk ikut serta, apalagi at the end funding untuk 3 besarnya itu kita bisa siapkan. 900 juta lebih kita siapin untuk hadiah, termasuk untuk prototype dan sebagainya tadi, termasuk untuk implementasi project di daerah 3T. Sebelum, ingat tadi, jangan lupa, kalau 10 besar atau ketika bicara 50 besar atau 25 besar nanti, akan dipilah yang mana yang kemungkinan akan bisa masuk ke dalam, let's say bicara bisnis proses, relate kepada teman-teman venture, yang mana yang kita akan bina sebagai sebuah sociopreneur di situ. Atau bukan tidak mungkin sociopreneur, we start with the sociopreneur, kemudian nantinya sociopreneur itu bisa terus kita kembangkan melalui pendekatan inkubasi dan akselerasi yang disiapkan oleh New Venture. Gitu Rehan, thank you. Oke, it's very interesting Pak Agus. Dan ini nih, kalau misal kita ngomong PF Science di tahun 2020 ya, dari Pak Agus sendiri Pak, mana sih teknologi yang paling favorit nih dari Pak Agus di PF Science 2020 gitu? Oke, menarik pertanyaannya. Tahu nggak PF Friends? Jadi finding 2020 itu is very interesting adalah ternyata teamwork itu menjadi poin penting tuh. Jadi kalau misalnya ketika melakukan proposal submission ataupun kemudian sampai dengan proses let's say finalis, mereka tahun 2020 mostly datang dari student yang semester akhir. Nah, mereka itu datang dari beberapa lintas campuses atau lintas faculties, ataupun mereka datang dari fakultas yang sama, tetapi karena di semester akhir banyak yang kemudian mereteli bahasa Jawanya itu hilang satu-satu. Jadi kalau tadinya ketika submitted sampai dengan kesiapan eksekusi, mereka datang dengan satu tim 5 orang, ketika kemudian udah kita announce dan sebagainya, mereka datang dengan mengatakan bahwa, Mas aku sorry banget nih, tim gue tinggal 1 orang, gue nggak bisa lanjut. Dan itu terjadi benar-benar kepada 2 kelompok loh Bapak Ibu semuanya atau PF Friend. Jadi group is a very important ternyata, bahwa tim itu nggak bubar, bahwa tim kan kemudian mereka ada yang mendapatkan pekerjaan, mereka harus pindah ke Jakarta, yang dari Jogja pindah ke Jakarta, yang dari Surabaya salah satunya harus ke Bontang. Itu membuat sangat complicated nih teman-teman PF Friends. Jadi poin itu perlu saya highlight sebelum saya sampaikan bahwa 3 proyek finalis tahun 2020 itu keren banget. Saya bukan dari engineering, jadi saya sambil baca ya. Ini saya ada kerpekannya. Satu finalis yang saya suka banget, tapi dia itu menjadi juara 2-nya tuh teman-teman.
atau PF Friends. Jadi dia proyeknya namanya MDC Project, aplikasi teknologi microbial desalination cell. MDC sebagai penghasil air bersih berbasis energi baru terbarukan di Desa Ponu, Nusa Tenggara Timur. Gila, clear banget kan? Idenya sangat bagus, air bersih untuk masyarakat desa. Desanya udah ditentukan, Desa Ponu di Nusa Tenggara Timur. Nah, itu keren banget itu. Bagaimana kita di daerah pedesaan atau di daerah pesisir itu bisa mendapatkan air bersih. Itu juara 2-nya, teman-teman. Kemudian juara 1-nya saya bacain, ini lebih amazing banget. Ini mungkin bisa jadi sebuah tadi bisnis planner. Jadi judulnya adalah Smart Fox Power, Smart Floating Ocean Current and Solar Hybrid Power Generation System sebagai teknologi pembangkit listrik masyarakat pesisir. Jadi dia ini adalah mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga arus laut dan pembangkit listrik tenaga surya untuk memberikan solusi krisis energi yang terjadi di pulau-pulau terkecil. Gila, keren banget kan, Farhanto? Satu lagi, ini juara 3-nya nggak kalah kerennya. Kalau ini sociopreneur pure, kalau ini. Karena dia bilang adalah rancang bangun smart generator menggunakan sistem hybrid energi sebagai solusi energi terbarukan untuk daerah 3T. Dan ini udah diimplementasikan di daerah Sulawesi. Nah, ini memang bagaimana kita menggunakan arus sungai kecil untuk mendapatkan kind of microhydro begitu, untuk kemudian bisa creating energi untuk listrik yang dipakai oleh masyarakat yang memang masih belum ada aliran listrik. So 3 profil itu bisa menggambarkan memang is very challenging idea dan inovasi yang mereka berhasil sampaikan kepada kita, dan tentu saja ini menjadi challenge untuk terutama kami di Foundation berkolaborasi sama teman-teman New Ventures, kemudian teman-teman di Pertiwi dan Universitas Pertamina untuk memastikan di 2021 akan lebih banyak lagi yang diimplementasikan. Itu Rehan. Ayo sekarang balik ke Mbak Mia sama Pak Tri Desmana tuh. Kita bisa tanya-tanya banyak ke mereka berdua yang saya pikir kita akan bisa mendapatkan banyak sekali insight dan ilmu dari ahlinya terkait dengan tadi strategi and market daripada new and renewable business begitu. Terima kasih. Oke, Pak Agus. Oke, keren banget ya. Intinya dari 3 top 3 finalis dari PF Science 2020, kita udah tahu sendiri ya kalau emang ternyata outputnya tuh bukan cuma teknologi yang sebatas teori doang nih, tapi udah bisa diaplikasikan. Dan sekaligus nih hari ini kita ada pembicara dari VP New Venture dari PT Pertamina Persero yang mana hari ini diwakilkan oleh Mbak Mia Krishna Anggraini. Halo. Bukan diwakilkan, beliau memang vice presidennya. Oh iya, maaf nih. Salah nyebut, maaf. Gugupnya Pak, mau ketemu vice presidennya. Namanya aja keren kok, Mas Raihan. Kerjaannya sama. Halo Mbak Mia, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Raihan, TF Friends, Mas Tri, Mas Agus. Ya Mbak Mia. Mbak Mia, oh ya ini udah muncul nih. Mbak Mia sehat Mbak, lagi di Jakarta? Di Jakarta saya Mas. Oke. Ini nih, bentar Mbak ya, sebelum masuk ke topik pembahasan materi khusus dari Mbak Mia ya, aku pengen tahu dulu nih Mbak. Kan kalau misal di podcast khususnya di podcast punya Pak siapa sih namanya, kok aku agak lupa itu, yang mantan Menteri Perdagangan. Nah, kan di sini kan kita iya benar Pak Gita Wirjawan ya.
Maaf tuh. Terima kasih tuh tadi yang udah bantu. Nah, kan di sini kan kita sebagai ini ya, change maker loh. Karena Pertamina Foundation ini otomatis dengan program-programnya berusaha untuk mengajak anak-anak muda bisa menjadi inovator-inovator di teknologi gitu ya. Menurut Mbak Mia dan Pak Agus nih, short answer aja. Bisa nggak sih di tahun 2045 nih di Indonesia Emas kita bisa punya 10 startup bidang EBT ini dari Mbak Pak Mia Agus aja dulu. tuh sama Mas Tri, jangan saya. Oh ya udah dari Mbak Mia aja deh Saya kalau nggak gitu. startup, saya maunya 10 sociopreneur project-nya kita. Kalau itu Teno ataupun startup biarin Mas Des sama Mbak Mianya jawab. Oke. Oh kalau gitu kita pindah ke Mbak Mia. Gimana nih dari Mbak Mia? Kalau saya confident, Mas Raihan. Kenapa? Karena sekarang saja Indonesia itu sudah masuk 5 besar negara yang industri berbasis startup-nya paling tinggi di dunia. Jadi kalau sekarang saja sudah 5 besar, why not another 20 years gitu ya, kita bisa jadi salah satu yang terbaik di startup energi. Tapi memang startup energi ini a bit different ya dengan startup yang umumnya kita ketahui kan kebanyakan ada di digital gitu ya. Nah, startup energi ini memang lebih challenging karena pertama, dia sangat tergantung pada banyak kebijakan. Ya, kalau kebijakannya belum kondusif, biasanya usaha rintisan startup teknologi di bidang energi ini juga sangat sulit untuk survive kecuali kalau memang dia punya sesuatu yang sangat disruptif. Jadi benar-benar bukan teknologi yang biasa gitu ya, sehingga dia bisa sangat kompetitif atau offering dia sangat menarik, bisnis modelnya itu sangat menarik sehingga walaupun policy-nya belum mendukung gitu ya, harga premium masih lebih murah gitu ya, kenapa saya harus ganti ke baterai gitu kan, biayanya lebih besar, tapi dia punya satu bisnis model yang sangat menarik sehingga walaupun teknologinya biasa-biasa aja, akhirnya dia bisa berkembang. Nah, jadi startup energi ini memang lebih challenging. Tapi saya yakin ya dengan seiringnya waktu, kemudian yang kedua juga industri EBT clean energy di Indonesia ini perkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan apa yang kita expect sebelumnya. Jauh lebih cepat. Jadi menurut saya bukan mustahil kalau 2045 kita akan menjadi salah satu basis startup energi, Mas Raihan. Oke. Emang sangat memungkinkan ya Bu dengan semua perkembangan yang saat ini sudah Indonesia peroleh dari anak-anak mudanya sekaligus besok otomatis akan ada bonus demografi di tahun 2030 sangat memungkinkan gitu ya. Oke, iya, Mas. Dan satu lagi Mas Raihan yang penting kalau kita berbicara technopreneur ya atau entrepreneur atau bicara bisnis lah. Nomor satu yang drive itu adalah pasar. Indonesia ini salah satu yang pasarnya sangat besar, kebutuhan energinya tinggi. Jadi walaupun startup energi itu sudah marak di Eropa gitu karena polisinya mendukung, di sana harga seliter bahan bakar itu mungkin berapa kali lipat dari kita gitu, sehingga kalau mau pasang solar panel di rumah nggak mikir 3 kali gitu kan. Nah, kalau sekarang kita mikir PLN aja lebih murah, banyak promo lagi, kenapa gue mesti masang solar panel gitu kan. Apalagi kalau teman-teman peneliti ini mau mengembangkan teknologi solar panel, lawang yang existing aja nggak jalan, apalagi teknologi yang mungkin jauh lebih canggih gitu ya. Nah, tapi karena market kita besar, ya, saya rasa itu menjadi salah satu daya tarik yang utama ya, kenapa kemudian technopreneur di bidang energi terbarukan ini akan sangat berkembang. Gitu Mas Raihan. Kuncinya adalah di pasar dan tinggal gimana cara inovator-inovator di Indonesia bisa memastikan nih bisnis model dan produk mereka bisa diterima di pasar Indonesia. Simpelnya begitu ya, Bu. Ya. Identik dengan murah kalau Indonesia biasanya. Betul, Mas Raihan. Oke, kalau begitu dari Bu Mia bisa dipersilakan untuk menyampaikan materinya secara umum, Bu. Sip. Saya punya slide, coba saya share sebentar ya, Mas Raihan ya. Sudah kelihatankah, Mas Raihan? Ya, looks good, Bu. Udah. Saya coba slideshow ya.
Jadi saya mengulang lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus. Ini adalah kolaborasi antara Pertamina Foundation, kemudian New Venture, sama Pertiwi. Tadi Pertiwi sudah disebutkan ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya, New Venture itu siapa sih? Gitu ya, Pertamina ini. Jadi kami ini adalah fungsi yang tugasnya mengakselerasi bisnis-bisnis baru Pertamina, khususnya yang terkait dengan transisi energi yang sedang dihadapi oleh Pertamina saat ini. Mungkin teman-teman mikir Pertamina sekarang kan basisnya masih sangat sangat tradisional, fossil fuel gitu ya. Padahal berhadapan dengan transisi energi, bicaranya akan lebih ke EBT, kemudian baterai. Nah, bagaimana Pertamina akan menghadapi ini? Nah, kita punya serangkaian strategi. Salah satunya adalah adanya New Venture ini. Jadi kami mengakselerasi bisnis-bisnis baru terkait dengan transisi energi, khususnya yang berbasis penelitian teknologi inovasi. Jadi memang align banget nih sama acara PF Science ya, karena kalau teman-teman selama ini, gue mau bikin teknologi jago gitu ya, kita memanfaatkan EBT itu kecil, udah makanan hari-hari. Tapi New Venture men-challenge teman-teman ya, kamu yakin teknologi kamu itu unggul? Kamu yakin teknologi kamu itu kompetitif dan bisa jadi bisnis yang menjanjikan buat kamu nggak? Nah, jadi bukan cuma satu sisi ngembangin teknologi gitu ya, tapi di sisi lain kompetitif nggak nih teknologinya? Bisa nggak masuk ke pasar, menjadi sesuatu yang menarik nggak buat market, sehingga akhirnya bisa jadi bisnis yang juga menjanjikan buat si pengembangnya. Nah, kalau ternyata teman-teman tertarik, ayo nanti submit proposal, jangan cuma mengembangkan EBT yang aplikatif ya, syaratnya PF Science kan dia harus aplikatif, terus juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat, pemberdayaan perempuan, tapi juga kamu bikin sesuatu yang punya potensi untuk go to market yang lebih luas, karena sekali lagi market Indonesia ini gede banget. Masa kita cuma mau jadi penonton, itu teknologi baterai dari Korea masuk ke kita, teknologi baterai dari Cina, atau solar panel dari mana masuk ke kita, dan kita cuma jadi penikmat, jadi user aja. Kita yang harusnya jadi raja di pasar kita sendiri, dan kita harus drive teknologinya. Kalau kita adopt, misalnya Pertamina nih, adopt teknologi dari Eropa, kemudian kita jualan di Indonesia. Ujung-ujungnya, kalau bisnis itu berbasis teknologi, kompetitifnya ada di teknologi Indonesia nggak pernah akan berkembang. Ya, jadi acara-acara seperti ini, ayo teman-teman PF Friends, manfaatkan challenge diri kalian untuk tidak hanya mengembangkan teknologi yang bagus sih, tapi kompetitif nggak gitu kan. Itu yang kadang-kadang ketinggalan gitu ya, para researcher bikin sesuatu bagus tapi nggak kompetitif gitu di pasar. Begitu diadu dengan teknologi dari Jepang, oh iya kita lebih canggih, efisiensinya, yield-nya lebih bagus, tapi harganya lebih mahal, investasinya lebih tinggi, perawatannya lebih susah. Nah, ini yang teman-teman akan kita guide ya. Jadi nanti kalau teman-teman lulus dari PF Science ini dan kita melihat ada potensi untuk dikembangkan menjadi satu bisnis yang menjanjikan, kita akan guide teman-teman dalam suatu program yang namanya inkubasi dan akselerasi. Ya, nah syaratnya apa sih untuk ikut program inkubasi dan akselerasi ini? Pertama, harus market fit. Ya, namanya mau masuk ke pasar ya harus market fit gitu. Ini barang dibutuhin nggak? Ada yang butuh nggak di pasar? Jangan-jangan pasar itu butuhnya bukan mobil yang hemat energi, tapi mobil yang bisa terbang, misalnya gitu ya. Jadi teman-teman itu juga harus melihat, oke, kita bicara aplikasi, kita bicara manfaat terhadap masyarakat di area terpencil, pemberdayaan perempuan, tapi teman-teman juga at the same time coba lihat, ini ada pasarnya nggak ya? Oh, ada baterai yang sangat murah yang dicas hanya dalam waktu 10 menit udah full, bisa dipakai setahun enggak, ngisi-ngisi lagi misalnya gitu ya. Jadi harus market fit. Harus ada problem di pasar yang selama ini nggak bisa dijawab sama barang-barang yang ada di pasar atau jasa yang ada di pasar. Ya, yang kedua, kalau teman-teman sudah memenuhi market fit, itu udah 50% in hand. Ya, karena pasti bisnisnya jalan kalau market fit. Yang berikutnya adalah business fit. Artinya teman-teman bikin teknologi yang sesuai dengan strategi dan arah bisnis Pertamina.
Nah, kalau sesuai kan Pertamina punya bidang usaha ya, jadi tentunya harus sesuai. Dan kalau dia punya integration value dengan operasi bisnis Pertamina itu lebih baik. Misalnya Pertamina saat ini teman-teman mungkin pernah dengar IBC ya, Indonesia Battery Corporation atau IBH, Indonesia Battery Holding. Nah, Pertamina salah satu bagian dari proyek ini, dan teman-teman punya teknologi baterai yang canggih banget nih, yang akan membuat competitive advantage Pertamina naik kalau baterai ini teknologinya dipakai. Nah, itu yang dimaksud dengan integration value. Yang ketiga tentunya visibility. Ya, jadi teman-teman sudah masuk market fit itu udah 50%. Business fit itu udah 30% tambahan. Kemudian visibility artinya ini nggak butuh 10 tahun gitu untuk direalisasikan. Bisa teman-teman dalam hitungan setahun gitu ya, bisa menjadi suatu bisnis yang bisa dijalankan. Nah, syaratnya apa? Harus comes with prototype yang memang sudah problem solution fit. Jadi ini syarat. Nanti prosesnya sesuai dengan platform yang sudah ada di PF Science. Ya, jadi harus memberi manfaat terhadap masyarakat, pemberdayaan perempuan. Ditambah satu lagi, kalau memenuhi syarat ini, maka teman-teman akan di-invite untuk program inkubasi dan akselerasi. Pertanyaannya, kenapa sih harus Pertamina? Sekarang aja kan banyak tuh. Ada banyak sekali venture capital gitu ya, incubators gitu ya. Nah, Pertamina saat ini masih sebagai national oil company satu-satunya yang ada di downstream, ya, artinya punya akses ke pasar. Artinya kalau teman-teman bekerja sama dengan Pertamina, ya, bisnis ini dikembangkan bersama Pertamina, maka teman-teman akan mendapatkan akses to market lebih baik dibandingkan kalau teman-teman ikut program inkubasi dari lembaga-lembaga yang mungkin akses to marketnya masih harus mencari partner lain gitu ya. Pertamina juga bekerja sama dengan banyak inkubators. Kami bertemu dengan beberapa inkubators dari perguruan tinggi gitu ya, dan kami dengan senang hati bekerja sama karena memang perguruan tinggi ini harus jadi jadi soul-nya gitu ya untuk pengembangan teknologi inovasi energi di Indonesia. Nah, kerjasama antara Pertamina dengan perguruan tinggi ini tentunya juga tidak satu-satunya cara, tapi juga banyak saluran lain gitu, termasuk salah satunya PF Science. Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman punya potensi bisnis nanti teman-teman kita offer program di mana dalam program ini kami menawarkan akses to market yang lebih besar tentunya dibandingkan dengan pihak inkubator yang lain. Kemudian juga funding itu pasti ya. Jadi teman-teman selama program inkubasi itu akan dibiayai sampai teman-teman menemukan bisnis model, menemukan MVP gitu ya, yang paling pas dengan kebutuhan pasar. Nah, jadi funding ini termasuk sampai fase scale up gitu ya. Artinya kalau teman-teman nanti berhasil mengembangkan satu bisnis yang bisa menunjukkan ada traction dari pasar, kita bisa linkkan dengan bisnis Pertamina yang lain, sehingga nanti teman-teman akan kolaborasi lebih jauh dengan investasi yang lebih besar. Yang ketiga tentunya terkait dengan knowledge, kemudian business development support. Pertamina nggak usah diragukan kalau soal ini ya. Kami tidak hanya punya satu research center yang cukup komprehensif, tapi kami juga banyak punya expert ya di sepanjang value chain bisnis energi. Jadi kalau teman-teman ikut program inkubasi dan akselerasi ini, bisnis teman-teman ini akan lebih solid dan akan lebih real berkembangnya dibandingkan kalau teman-teman jalan sendiri. Kurang lebih itu Mas Raihan yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi ayo gabung dengan PF Science, sekaligus pastiin bahwa teknologi teman-teman itu nggak cuma unggul, tapi juga kompetitif loh, sehingga bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Oke, jadi kalau bahasa anak muda itu Mas, muda kaya,
Wah. muda ganteng, muda kaya, mati masuk surga gitu kan. Jadi jangan cuma ngejar pinter dan gantengnya, kayanya dikejar juga dengan ikut program pengembangan bisnis. Gitu Mas Raihan, thank you. Oke, Mbak Mia, menarik banget ya pemaparan dari Mbak Mia terkait program dari Pertamina Foundation ini. Dan seperti yang udah dijelaskan dari Mbak Mia tadi ya, intinya itu kenapa sih kita harus join dan kenapa sih kita butuh dalam konteks ini bimbingan ya? Karena otomatis kita dari segi ilmunya otomatis masih kurang ya. Yang kedua, ada 3 hal yang perlu kita lengkapi dulu nih. Yang pertama dari market fit-nya sendiri tadi, yang kedua adalah business fit-nya, dan yang terakhir adalah visibility-nya, termasuk problem solution di masyarakat itu sendiri. Dan pihak Pertamina Foundation tadi juga udah menyediakan 3 hal ya. Pertama market access, knowledge and business development, dan yang ketiga funding, bahkan sampai mode scale up dari bukan penemuan sih, ide-ide dari peneliti-peneliti preference ini nih. Intinya Betul, kayak Mas. gitu. Oke. Nah, nyambung nih, karena kita masih dalam satu topik yang mirip-mirip ya. Kita akan panggil pembicara satunya yang merupakan seorang doktor dari Institut Teknologi Bandung yang merupakan salah satu pengajar ya, senior di Teknik Kelistrikan STI. Untuk itu mari kita langsung panggil aja, ada Dr. Tri Desmana Rahmilda STMT. Halo, selamat. Halo. Ya, Trides aja panggilnya. Gimana? Trides. Oh, Trides. Oh iya. Oh, singkatan itu ya, Pak. Coba saya tanya dulu Mas Raihan, boleh? Boleh. Masih imut-imut banget, udah lulus SMA belum, Mas? Saya udah Mas kuliah, Trides. Ibu. Ini mungkin karena Bukan Mas Raihan, efek Mas filter Trides kali yang ya. saya Oh, tanya. Mas Rinya. Oh, alah. Efek filter kali ya. Jangan-jangan belum lulus SMA, cuman kasih nama doktor di belakangnya dari orang tua itu ya. Oh, kayaknya betul itu, Bu. Perasaan saya nggak dibilang imut-imut. Kenapa tiba-tiba yang dokter dibilang imut-imut? Saya nggak kalah loh. Iya, monggo Mas Raihan, sorry to interrupt. Oke. Tapi bener sih, Bu. Itu mungkin bisa kapan-kapan sharing ya, Pak, tentang tips dan trik bisa menjaga wajah tetap imut gitu. Oke, Pak, kita mulai ngobrol ya, Pak. Dari Pak Trides, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, ya. Sekarang sedang di Bandung. Di Bandung, betul, di Bandung. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal menelisik strategi dan pasar EBT untuk menjadi top technopreneur, Pak. Kalau misal dari sudut pandang Pak Trides nih, di Indonesia, kira-kira apa sih yang paling bisa banget untuk dimanfaatkan ya? Dan bukan cuma dari ketersediaan energinya nih, tapi dari segi teknologinya kita juga udah cukup punya nih untuk bisa leading competition in international level. Gitu. Oke. Baik, mungkin mohon izin ke Pak Agus dan Bu Mia ya, Teh Mia ya. Jadi kalau kita bicara masalah energi terbarukan di Indonesia, sebenarnya potensinya sangat besar sekali, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mia ya. Jadi kita ini alamnya itu sudah memberikan modal ya bagi ketersediaan energi. Ini suaranya gimana? Bagus? Clear Pak. Clear, mungkin ya? Bisa lebih keras sedikit ya untuk. Lebih keras ya? Iya. Jadi ketersediaan energi terbarukan di Indonesia itu luar biasa. Kita ambil contoh aja misalnya energi matahari. Energi matahari itu karena kita berada di ekuator, rata-rata kita itu bisa memproduksi sekitar radiasi matahari itu 4,8 kWh per meter persegi, atau kalau dikali dengan efisiensinya solar cell itu sekitar 700 watt jam per meter persegi per hari. Itu luar biasa besar. Jadi sebenarnya sangat menjanjikan bisnis energi terbarukan di Indonesia ini, asalkan kita memang betul-betul memahami teknologinya, terus memahami beberapa challenge ya yang ada di dalam teknologi ini, terutama secara teknis. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Ya mungkin itu dulu kali.
Oke, berarti intinya tetap soal surya ya, karena Indonesia terletak di Katulistiwa Iya, gitu. betul. Oke. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, mungkin dari Pak Trides bisa langsung menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Baik. Saya izin share screen ya. Ya ini mungkin saya akan cepat aja ini. Jadi kita coba lihat apa namanya peluang-peluang ya untuk EBT terutama di Indonesia. Saya mungkin akan mulai supaya tidak terlalu rumit. Jangan dilihat ini ya apa namanya presentasinya kelihatan seperti rumit, tapi sebenarnya sederhana ini ya. Jadi mungkin kita berpikir selama ini bahwa misalnya dalam sisi kelistrikan, kalau misalnya kita coba masuk untuk bisnis dalam di sisi kelistrikan, bukannya PLN sudah ada seperti tadi Bu Mia sampaikan ya, PLN mungkin lebih murah. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam ya, itu walaupun dari informasi tentang rasio elektrifikasi, jadi rasio elektrifikasi ini adalah berapa banyak masyarakat yang menerima listrik. Jadi kita memiliki target di Indonesia ini, jadi sekitar tahun 2020 itu kita sudah 99% ya sebenarnya. Jadi 99% masyarakat Indonesia itu sudah terlistriki kira-kira gitu. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya definisi elektrifikasinya ini tidak begitu solid ya. Jadi yang pertama ada banyak pembangkit dari swasta sebenarnya yang ikut berkontribusi dari rasio elektrifikasi. Kemudian yang kedua, PLN itu menghitung juga jika mereka memasang lampu hemat energi dengan menggunakan solar cell, itu mereka anggap itu juga elektrifikasi gitu. Nah ini sebenarnya tidak begitu solid sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya elektrifikasi kita itu tidak benar-benar 99%. Artinya apa? Ingin saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya masih banyak atau masih ada peluang bahwa kita bisa masuk di sisi ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, walaupun elektrifikasi itu kita anggap cukup besar misalnya dari sisi PLN, tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam lagi, sebenarnya ada masalah availability, ya, jadi ketersediaan dan reliability, jadi keandalan dari listriknya PLN. Jadi di beberapa tempat, terutama di luar Jawa, itu listriknya itu tidak begitu baik. Bahkan beberapa desa itu memang disebutkan dalam data Kementerian Desa bahwa hanya 533 desa lagi yang belum terlistriki di Indonesia. Tapi ternyata kalau kita telisik lebih dalam, itu cuma 2 atau 3 jam saja listrik itu ada. Di Sumatera sendiri misalnya, Sumatera sendiri itu sering terjadi pemadaman. Nah, jadi sebenarnya ada peluang juga di sana. Jadi selain ada rasio elektrifikasi yang belum 100%, yang kedua kualitas listrik dari PLN sendiri sebenarnya juga belum begitu baik, terutama di luar Jawa. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa masuk di situ. Nah, saya akan sedikit cerita tentang target ya, energi mix supaya kita bisa lihat juga ke depannya seperti apa Indonesia. Jadi misalnya kita punya target nanti di 2025 ya. Tapi ini saya tunjukkan pernah kita mentargetkan di tahun 2020 itu renewable energy itu sebenarnya masih belum tercapai. Jadi kalau kita bandingkan antara target APBN di 2020, kemudian realisasi di Mei 2020, tepat setahun yang lalu, itu sebenarnya kita belum tercapai. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pemenuhan para pemain bisnis di Indonesia ini untuk energi terbarukan itu belum bisa memenuhi target dari APBN sendiri. Nah, itu sebenarnya itu juga satu peluang bahwa sebenarnya di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh saja, karena ini khusus pembangkit yang ada di PLN ya. Jadi target di 2020 itu untuk renewable energy itu sebenarnya 34.406 gigawatt hour yang harusnya dipenuhi. Ternyata di Mei 2020 itu hanya 15.805. Jadi setengahnya tidak sampai setengah dari target pemenuhan energi mix terutama dari renewable energy. Jadi sebenarnya ini sangat besar sekali. Ini hanya setengah dan itu nggak sampai setengah sebenarnya. Dan dengan adanya kondisi pandemik sebenarnya
saya yakin untuk 2021 juga sebenarnya sangat kecil sekali ya. Jadi ini peluang yang luar biasa sebenarnya yang bisa kita masuk di sana. Nah ini saya tunjukkan apa namanya target kita di ke depan sebenarnya. Nah ada kalau kita lihat tuh ada apa namanya garis kuning ini kalau kita business as usual itu sebenarnya nanti peningkatan energi renewable-nya itu sedikit sekali. Dan nanti ada gap yang sangat besar antara target di 2025 dengan kalau kita misalnya biarkan saja. Jadi harus ada ini sebenarnya orang-orang, teman-teman gitu yang masuk ke sana gitu, masuk ke bisnis ini untuk bisa memprovide, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa menghilangkan gap target 2025 ini supaya tetap dapat nih sebenarnya. Jadi angkanya masih sangat besar. Nah, ini sedikit detail ya, saya ambil sedikit detail itu. PLN sendiri untuk mengejar target ini mereka akhirnya bikin namanya Green Booster. Jadi program Green Booster karena melihat kayaknya pemain bisnisnya tidak terlalu banyak, akhirnya PLN sendiri turun tangan untuk bisa mengejar target itu. Nah, mengapa tidak gitu kira-kira teman-teman masuk ke sana ya, masuk ke sini kemudian mencoba untuk memenuhi target dari APBN itu sendiri. Nah, contoh misalnya nih, rooftop solar cell. Rooftop solar cell itu sangat menarik sekali. Kemudian SDM itu menarikkan PLTS atap itu mencapai 70 megawatt tahun ini. Sekarang masih jauh, ya, masih jauh sekali. Industri-industri saja itu belum mau untuk memasang rooftop solar cell. Jadi memang perlu juga mungkin nanti dalam apa namanya pendekatan kepada industri-industri di Indonesia supaya mereka itu memiliki kesadaran ya bahwa sebenarnya apa namanya EBT ini sangat kita butuhkan. Jadi targetnya masih sangat besar. Nah, contoh lagi yang lain ya. Ini saya ingin menyampaikan betapa besarnya sebenarnya peluang itu. Jadi PLN sendiri itu baru beberapa hari yang lalu itu ada rapat dengar pendapat antara PLN dengan DPR ya, bahwa nanti PLN itu akan mulai memadamkan pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik yang super kritikal yang dari batu bara ya maksudnya ya. Jadi tidak akan menggunakan lagi yang carbon based fuel. Jadi mulai 2025 misalnya ini kita lihat itu PLN itu akan memadamkan sekitar 1,1 gigawatt pembangkit. Di 2030 1 gigawatt dipadamkan. Kita lihat di 2035 9 gigawatt akan dipadamkan. Sampai nanti ininya apa namanya? Goalnya itu di 2060 tidak ada lagi pembangkit yang carbon based. Semuanya akan diganti dengan EBT. Nah, ini perlu kita pahami bahwa nih sebenarnya opportunity, peluang bagi kita bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bisa melakukan ini apa namanya transformasi dari pembangkit yang carbon based itu menjadi pembangkit yang berbasiskan dengan energi terbarukan. Ini baru sekali, baru tadi saya bacain. Nah itu, jadi dari sini saja, jadi sebenarnya kita melihat bahwa pasar EBT ini sangat besar ya. Ini kalau saya resume ya, jadi electrification ratio itu sebenarnya masih tidak sesuai dengan kenyataan lah sebenarnya seperti itu. Di situ kita bisa masuk. Kemudian ketersediaan dan keandalan dari listriknya PLN sendiri itu sebenarnya belum begitu baik. Itu di situ juga kita bisa masuk ya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada program energi mix rasio dari pemerintah. Kewajiban untuk memiliki bauran energi tertentu dari sisi terutama dari sisi renewable energy. Itu juga kita bisa masuk. Namun memang ada beberapa tantangan ya. Karena pada saat kita masuk ke sana itu ada nanti ini agak teknikal sebenarnya terutama untuk di teknik elektro ya. Itu ada namanya fluktuasi daya. Ya, jadi kalau kita misalnya kita bayangkan misalnya ya, dalam satu kawasan pembangkitnya itu ada dari batu bara gitu ya. 1000 megawatt misalnya batu bara. Kemudian ada pembangkit yang lainnya itu misalnya dari solar cell 500 megawatt misalnya seperti itu. Tiba-tiba di sore hari si pembangkit yang apa namanya solar cell ini kan dia mulai turun tuh produksinya.
mulai turun. Misalnya tinggal 100 megawatt. Jadi dari 500 menjadi 100. Itu perubahan seperti itu di dalam power system atau sistem tenaga, dalam sistem kelistrikan kita itu tidak diinginkan, nggak boleh itu. Itu akan mengganggu apa yang disebut dengan stabilitas sistem tenaga. Nah, jadi memang perlu kita mengetahui juga aspek-aspek teknikal ya dalam masalah ini. Nah, kemudian ada juga transformasi ke karbon netral seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Itu ada beberapa solusi sebenarnya, ya, di mana solusi-solusi ini itu membuka peluang yang baru dalam sisi renewable energy juga untuk bisnis renewable energy. Misalnya yang pertama energy storage, tadi sempat disinggung lah oleh Ibu Mia ya. Jadi ada baterai di situ ya. Kemudian ada istilahnya distributed generation. Jadi kita membangkitkan listrik, tapi dia bentuknya terdistribusi. Ini juga solusi. Nah, ini di sini juga menjadi satu peluang sebenarnya bagi kita. Nah, ini saya sedikit jelaskan tentang energy storage. Ya, tadi seperti yang saya katakan ya, itu di grafik yang kanan itu contoh bagaimana grafik pembebanan sistem tenaga setelah jam 12 siang. Jadi produksi solar cell itu turun. Nah, dalam waktu 12 siang sampai jam 4 sore itu ya, itu kan sebenarnya cuma 3 atau 4 jam gitu. Itu sebenarnya terjadi penurunan yang sangat besar dari produksi pembangkit sel surya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, di luar negeri atau di negara-negara maju ya, itu mereka terpaksa menghidupkan pembangkit-pembangkit biasa, jadi pembangkit-pembangkit yang berbasiskan fossil fuel untuk standby untuk mengantisipasi penurunan energi yang dihasilkan oleh solar cell. Artinya apa? Artinya dia keluar uang lagi untuk pembangkit-pembangkit yang standby ini nggak bagus. Nah, akhirnya ini harus diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan energy storage atau salah satunya adalah baterai. Memang banyak sekali bentuknya energy storage ini ya. Jadi pada saat terjadi penurunan yang cepat ini dalam 3 jam turun 100 megawatt. Bahkan di beberapa tempat itu sampai 3 gigawatt itu turun. Dalam 3 jam. Itu berbahaya sekali bagi sistem tenaga. Karena sistem tenaga listrik kita ini itu terkoneksi semuanya. Misalnya Jawa dan Bali itu terkoneksi. Jadi apabila terjadi fault, kayak kemarin bulan Agustus tahun 2016 ya. Jadi terjadi fault di transmisi di tengah Jawa, itu blackout satu Jawa Bali. Nah, itu hal seperti ini, jadi penurunan pasokan daya dari pembangkit akibat fluktuasinya misalnya solar cell misalnya, itu juga bisa mengakibatkan blackout. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, cara menjaganya adalah salah satunya dengan menggunakan energy storage. Jadi energy storage ini bisa memiliki apa yang disebut dengan kemampuan smoothing ya. Jadi kapasitas smoothing firming gitu ya. Jadi dia menghaluskan. Jadi pada saat terjadi kehilangan daya dari pembangkit misalnya dari solar cell, maka si energi storage ini memberikan daya dulu sementara supaya nanti sistem tenaga itu masih tetap stabil. Nah, nanti kalau misalnya si pembangkit atau misalnya mataharinya udah ada lagi, nanti baterainya ngisi lagi. Nah, jadi dengan cara seperti itu sistem tenaga bisa terjaga. Nah, ini contohnya ya. Jadi penggambarannya itu adalah seperti yang digambar kiri. Jadi pembangkitan dengan beban kalau di listrik itu harus sejalan, harus sama dia. Dan ini memang harus instantaneous. Jadi sesaat, pada saat itu harus sama. Bebannya 1000 megawatt, maka yang kita harus produksi harus 1000 megawatt, harus sama. Dan itu bisa kita lihat dari frekuensinya. Jadi kalau misalnya punya frekuensi meter di rumah, itu kelihatan 50 Hz gitu ya, frekuensinya PLN ya. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan, misalnya pembangkitannya lebih rendah dibanding pembebanannya, maka frekuensinya akan turun. Jadi 49, 48 gitu ya. Nggak boleh sebenarnya 48 ya, kalau untuk sistem di Indonesia yang besar ya. Nah, apabila misalnya pembangkitannya lebih besar, jauh lebih besar dibanding dengan pembebanannya, maka frekuensinya akan naik. Nah, itu kita cegah, nggak boleh seperti itu. Nah, supaya itu bisa terjadi, keseimbangan terjadi, kita bisa menggunakan energy storage. Jadi kalau terjadi kelebihan beban atau ya, bebannya terlalu besar, maka nanti si energy storage-nya memberikan daya kepada sistem. Kalau misalnya terjadi pembangkitan yang terlalu besar, maka nanti si energy storage-nya menyerap daya dari sistem. Nah, ini juga salah satu hal yang
menjadi sekarang menjadi hal yang penting nih, isu yang penting. Nah, ini sedikit aja ya penggambaran. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya terjadi penurunan produksi listrik dari generator itu, maka frekuensinya langsung turun. Dan ini bisa menyebabkan blackout, ya. Bisa menyebabkan padamnya listrik satu Jawa Bali. Nggak boleh terjadi. Nah, jadi harus ada energy storage namanya. Nah, seperti itu ya. Nah, dilalah gitu kira-kira gitu. Jadi di rapat dengar PLN antara PLN dan DPR kemarin juga itu membahas masalah ini. Jadi di situ dibahas tentang inovasi teknologi baterai yang bisa membuat EBT ini mampu berkompetisi dengan PLTU batubara. Jadi tadi misalnya Bu Mia tadi sampaikan, oke, kamu buat ini kita bisa bikin solar cell, tapi ternyata nggak kompetitif gitu dengan listriknya PLN yang dari batu bara itu. Gimana caranya buat kompetitif? Ternyata teknologi energi storage itu bisa membuat EBT kita itu bisa berkompetisi dengan PLTU batu bara. Nah, tinggal bagaimana nanti kita bisa memasukkan inovasi-inovasi kita di dalam sistem ini sehingga mungkin nanti bisa mendapatkan sistem yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini baru banget ini. Jadi di PLN sendiri sudah mulai memikirkan bagaimana memasukkan energi storage ini supaya bisa menggantikan batu bara dengan harga yang lebih murah. Nanti udah ya. Nah, jadi kalau saya simpulkan sedikit ini, jadi peluang bisnis EBT ini terbuka sangat lebar sebenarnya di Indonesia. Tinggal bagaimana mungkin model bisnisnya sehingga nanti bank tertarik ya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat model bisnis juga supaya mendapat funding yang lebih luas, misalnya crowdsourcing misalnya, crowdfunding misalnya. Nah, untuk itu kalau dari sisi kami ini orang-orang teknik itu sebenarnya menurut pengalaman kami ini membantu beberapa teman lah kira-kira gitu. Itu kita butuh mengenal beberapa teknologi, misalnya teknologi konversi energi primer menjadi listrik. Karena tidak hanya fotovoltaik, tidak hanya solar cell nanti, ada biofuel di sana, ada biogas di sana, ada biomass. Dan di situ kita butuh mengenal teknologi itu. Ada wind turbine di situ, ada yang arus laut ya. Nah, kemudian kita juga butuh memahami teknologi konversi listrik yang fluktuatif tadi, supaya listrik fluktuatif ini bisa menjadi listrik yang stabil yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kita produksi listrik yang fluktuatif, itu bisa berdampak kepada power systemnya jatuh gitu ya, gagal. Nah, kemudian kita juga perlu memahami misalnya problem sistem tenaga. Jadi ada stabilitas di sana, ada fault, ada proteksi dan sebagainya. Kebanyakan sistem-sistem yang dibuat oleh rekan-rekan pebisnis ya, saya lihat di pasar itu, mereka bikin solar cell, naruh inverter di sana, tapi proteksinya nggak ada. Jadi beberapa bulan kemudian kesambar petir, beberapa bulan kemudian ada surja ya kita sebut, ada sentakan listrik dari PLN, inverternya kebakar. Nah, mereka nggak tahu itu. Nah, jadi perlu kita memahami hal-hal yang cukup detail lah untuk memahami untuk bisa melakukan bisnis di EBT ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa masuk ke energi storage. Selama ini saya lihat di Indonesia belum ada nih yang masuk ke energi storage. Jadi ini juga merupakan salah satu peluang dalam bisnis energi terbarukan. Nah, kemudian juga penting juga kita memahami standar-standar teknikal. Nah, itu di kanan ini saya tunjukkan beberapa contohnya. Jadi ESDM itu mereka mengeluarkan beberapa standar, dan kadang-kadang pemain bisnis di Indonesia itu tidak memahami standar-standar ini, tidak tahu, sehingga nanti bisa sistemnya itu mudah gagal, nanti ada masalah hukum dan sebagainya kira-kira gitu. Jadi kita butuh memahami standar-standar seperti ini. Nah, inilah sebenarnya challenge-nya pada saat kita ingin masuk ke dalam bisnis EBT ini. Kemudian satu lagi sih saya tambahkan sedikit, itu tentang perawatan. Tapi benar ya, jadi kata Bu Mia barusan ya, kita bisa pasang, tapi kita tidak bisa merawat. Gimana cara merawatnya? Kita nggak tahu gitu. Misalnya fotovoltaik itu OPEX-nya atau biaya operasinya itu kan rendah sekali. Tapi kita tidak tahu cara merawatnya.
apa yang akan terjadi itu kita belum tahu. Nah itu kita harus tahu. Jadi kita harus belajar di sana. Ya mungkin itu ya, jadi respondensi. Nah ini saya tunjukkan beberapa foto. Saya juga pasang sebenarnya di rumah ini contohnya. Ini saya pasang solar cell di rumah saya 600 watt peak ini. Kemudian saya juga pasang ini turbin angin ya. Ini dampak dari pandemi sebenarnya. Jadi dampak dari pandemi, saya punya penelitian. Jadi mahasiswa tidak bisa masang ini di laboratorium di kampus, akhirnya saya suruh pasang di rumah. Jadi saya pasang di rumah, mereka bikin dari awal ini seperti ini, terus mereka ngedesain peralatan pendukungnya seperti ini, dan mereka juga bikin logger ya. Jadi kita ingin lihat berapa sih perolehan dari solar cell per hari berapa gitu ya, kemudian dari turbin angin berapa gitu. Jadi kita bikin. Nah ini tugas akhir dari salah satu mahasiswa sebenarnya. Nah sebenarnya ini kalau mau dibuat komersialisasi bisa. Jadi nanti dikembangkan misalnya bisa diakses lewat web misalnya, atau diakses lewat Bluetooth, atau diakses lewat data-datanya bisa diakses dari jauh misalnya seperti itu. Nah ini sebenarnya baik sekali. Jadi sistem ini terkoneksi ke grid tanpa baterai. Jadi solar cell, turbin angin terkoneksi ke grid tanpa baterai, langsung lewat inverter grid connect. Nah ini kita sertifikasi juga gitu ya. Jadi kita panggil gitu, kita minta ke PPILN ya. Itu untuk datang ke sini, datang ke rumah untuk melihat ini dan mensertifikasi bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini alhamdulillah sistemnya berjalan dengan baik. Itu solar cell-nya luar biasa sebenarnya. Saya baru tahu juga bahwa produksi solar cell di Bandung itu cukup besar ya. Jadi untuk 600 watt peak seperti yang saya pasang ini, itu bisa memproduksi 2,5 sampai 3 kWh per hari. Luar biasa sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu ya presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Oke, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya. Dan di sini daging banget ya isinya. karena benar-benar bukan cuma ngulik tentang seberapa besar potensi dari matahari yang ada di Indonesia sendiri itu ya, sinar mataharinya, tapi sampai dari aspek marketnya, sampai aspek power fluctuation, sistem stability-nya yang emang di Indonesia masih jarang banget nih pemainnya gitu. Bahkan sampai sistem storage-nya masih jarang banget. Nah karena itu kayaknya udah banyak banget nih yang pengen nanya, karena ini emang daging banget sih jujur, apalagi untuk orang-orang yang pengen banget nih punya startup khususnya di ini ya, tentang energi di solar cell. Dan hari ini kita ada dibuka satu sesi pertanyaan, yang mana dari satu sesi ini kita ada 3 penanya. Dan untuk setiap penanya ini dimohon bisa on cam dan bisa menyampaikannya secara langsung kepada pembicara dengan menggunakan fitur raise hand di reaction gitu. Nah, langsung saja dari penanya pertama, ini udah ada 2 Pak yang nanya. Pertama dari Bapak dari Pak Kushart, ini takut salah baca nih, Pak Kusraharjo. Iya ya Pak, mohon on mic. Halo, Kusraharjo. Oh ya, Kusraharjo, maaf. Ini kayaknya tipe Pak namanya. Oke. Saya kenal dengan Pak Kus, masih ingat kan saya Pak? Ya, masih ingat. Masih di Cimahi Pak. Tinggalnya. Oke, dari Pak Kusraharjo dipersilahkan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, mengenalkan diri saya Kusraharjo dari Exa Hydro. Sebenarnya bukan anak muda lagi ya, karena saya sudah 30 tahun bergerak di bidang mikrohidro, membuat turbin-turbin. Nah ini menarik sekali ya, kebetulan kan dari EBTKE itu proyek-proyek mikrohidronya juga turun, jadi alhamdulillah nih kalau PLN juga, Pertamina juga mulai bergerak juga di renewable energy ya, karena mungkin bagi kita itu mindset listrik itu mestinya harus dirubah ya. Bukan PLN, listrik itu kan 220 50 Hz ya, atau DC 12 volt barangkali. Jadi kan PLN aja sekarang kan juga sudah membuat bikin internet dan sebagainya ya. Jadi barangkali listrik itu bisa aja dari tree company atau dari whatever lah, anak-anak muda ini kan juga bisa bikin
renewable energy. Jadi poin yang menarik ini termasuk ya selamat ya buat Pertamina ya sudah tidak mulai mikirin minyak lagi ya, karena konteks ke depan itu mestinya energi secara global ya. Apalagi nanti kalau barangkali 20 tahun lagi sudah mulai musim mobil listrik, renewable energy itu saya rasa cukup booming gitu. Jadi kita pun untuk pasar Afrika maupun luar negeri ya, untuk Jepang ya yang kecil-kecil turbin itu juga cukup aktif sekali. Nah di sini yang ingin saya tanyakan ke Pak Tri adalah bagaimana itu pengembangan storage power ya. Karena untuk Indonesia sendiri kan kita juga Cisokan aja juga baru ya. Kalau kita ikut-ikutan kayak Elon Musk ya bikin storage pakai baterai ya barangkali ya terlalu mahal. Cuma saya juga lagi mendorong insinyur-insinyur muda saya ya untuk ikut di PF Science ini membuat suatu storage yang sederhana di mana PV komunal itu kan umumnya bermasalah ya dari sisi suplai dayanya ya, karena kalau solar radiance kan paling 5 jam gitu. Nah, kalau hidro itu kan 24 jam. Jadi bagaimana mengkombinasikan small hydropower ya katakanlah untuk 2 kW, 3 kW dengan PV komunal dibantu dengan sistem storage yang cukup murah, yang menurut saya sangat potensi juga dikembangkan ya. Storage-nya tidak harus secanggih lithium dan sebagainya, karena kalau untuk ditaruh di desa itu kan cukup satu storage yang tidak harus ringan ya, tapi barangkali affordable price. Kira-kira begitu ya. Selamat buat Pak Tri ya, mudah-mudahan pengembangan renewable energinya juga semakin baik. Cuma memang tolong itu ke mahasiswanya mindset listrik itu janganlah PLN, kita ganti itu supaya kita maju di renewable energy. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kusra Harjo. Dan dari Pak Trides mungkin bisa langsung menjawab aja Pak terkait pertanyaan ini. Baik, terima kasih nih Pak Kus. Udah lama nggak ketemu. Ya, jadi energy storage ini memang saat ini lagi tren ya, di penelitian juga kita lagi tren juga. Karena ini bisa menjawab sifat fluktuatif dari EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, banyak sekali sebenarnya jenis energy storage ini. Tidak hanya baterainya Elon Musk yang dia udah dominasi ya, jadi dia kayaknya udah monopoli itu di dunia. Jadi kalau kita ingin beli baterai, kita beli baterainya ke Elon Musk sekarang itu. Aduh. Nah, itu sebenarnya kita banyak sekali. Seperti yang saya pernah sampaikan sebenarnya bahwa di Indonesia itu potensi hydro pump storage ini sesuai sebenarnya dengan bidangnya Pak Kus nih. Hydro pump itu sangat besar karena kita punya banyak gunung. Ya, jadi hydro pump storage itu adalah sebenarnya pada saat produksi energi itu berlebihan, maka kita gunakan motor-motor listrik, ya, mesin-mesin listrik untuk memindahkan air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Nah, jadi kita kayak bikin 2 reservoir gitu di gunung satu, kemudian di bawahnya di lembah satu gitu. Jadi kalau pada saat siang misalnya di mana kita banyak produksi energinya dari matahari misalnya, maka kita gunakan energi ini untuk memindahkan air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Nah, pada saat malam di mana tidak ada matahari lagi, maka kita bisa pindahkan air dari reservoir atas ke reservoir bawah, dan si mesin listriknya itu berubah menjadi generator. Nah, ini salah satu energi storage yang kita sebut dengan hydro pump storage. Nah, hydro pump storage itu sebenarnya teknologinya tidak sudah nature, jadi teknologinya tidak terlalu susah sekali, karena sudah nature, sudah matang teknologinya, sudah banyak di Indonesia yang memahami teknologi ini, sehingga sebenarnya kita bisa implementasikan di Indonesia. Sayangnya kita belum nih implementasi. Katanya di Jawa Barat itu ada satu katanya akan dibuat hydro pump storage, tapi saya nggak tahu misalnya seperti apa. Itu salah satu storage yang bisa kita masuk ke sana gitu ya. Kemudian ya baterai itu juga salah satu. Tapi ada satu buah sebenarnya yang belum banyak digunakan orang, yaitu superkapasitor atau ultrakapasitor. Jadi kalau kita menggunakan baterai itu sebenarnya banyak kekurangan kalau dijadikan energy storage. Jadi baterai itu pertama umurnya pendek,
harganya mahal, dan dia butuh perawatan yang cukup sophisticated lah gitu ya, cukup rumit. Nah, ini bisa digantikan dengan sekarang ini sudah ada tren ke arah superkapasitor atau ultrakapasitor, jadi kapasitor yang besar. Nah, salah satu kekurangan baterai juga itu adalah responnya yang lambat. Jadi kalau kita misalnya ingin tarik 1000 watt gitu dalam 1 detik itu baterai nggak bisa provide. Nah, kapasitor itu memiliki respon yang cepat. Jadi kalau kita misalnya ingin tarik tiba-tiba 1000 watt dalam 1 detik, itu kapasitor bisa menghandle. Nah, sekarang orang mulai mengarah kepada apa yang disebut dengan superkapasitor atau ultrakapasitor. Nah, sebenarnya di Indonesia ini belum banyak. Ini juga satu peluang sebenarnya. Di Jawa Barat itu ada Harif ya, jadi PT Harif yang mulai masuk ke sana, main di superkapasitor. Jadi kalau mau ya harus ada beberapa ya, masuk ke superkapasitor ini. Dan kalau saya sih bisa jadi juga kita bisa misalnya dari Pertamina itu bisa mulai melirik apakah bisa kita membuat pabrik superkapasitor di Indonesia. Karena ini masa depan nih kalau saya lihat superkapasitornya. Jadi superkapasitor itu responnya cepat, usianya panjang, jadi dia bisa sampai 30 tahun. Kemudian charging discharging-nya itu banyak. Ya. Jadi kalau baterai itu punya usia charging discharging. Jadi kalau kita lihat HP kita itu paling usia baterainya 3 tahun, 4 tahun ya. Dia harus diganti. Tapi kalau kita gunakan superkapasitor itu bisa 30 tahun. Nah, ini sebenarnya satu peluang juga sebenarnya bagi kita. Mungkin dari PF Science mungkin ada nanti yang bisa meneliti tentang potensi dari superkapasitor ini. Ini salah satu bidang juga sebenarnya yang bisa kita masuk di sana. Nah, ini contoh-contoh. Banyak sih sebenarnya energi storage ini tidak hanya itu, tinggal bagaimana kita menuju yang bisa kita kerjakan gitu. Ya, mungkin itu sih sebenarnya sedikit tentang energi storage. Oke. Berarti ada 3 opsi ya. Yang pertama, maaf Pak, tadi namanya apa Pak? Hydro pump storage namanya. Oh, hydro pump storage jadi, ya. Menggunakan mesin listrik yang bisa bekerja dalam model motor, bisa juga bekerja dalam model generator. Oke. Tadi yang kedua juga bisa menggunakan superkapasitor atau ultrakapasitor. Itu masa depan tuh. Bahkan nanti mobil-mobil listrik itu kemungkinan besar akan bukan meninggalkan baterai, tapi menyedikitkan baterai dan lebih membanyakkan superkapasitor. Oke. Jawabannya masuk ya, Pak Kusraharjo. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tepat sih harusnya, bullseye. Masih di mute Pak, mohon maaf. Masih di mute tuh Pak Kus. Kus masih di mute. Sebentar. Oke. Mana Pak Kus? 081. Oke. Sudah. Gimana Pak Kus? 35 866. Halo ya? Pak. Ya. Cukup. Saya rasa bagus ya, prospektif ya. Meskipun mungkin riset material untuk superkapasitornya harus ditingkatkan. Dan barangkali ini juga skill besar ya dari Pertamina ya. Dulu kan Pertamina PLN rencana mau bikin solar cell ya di daerah Bandung. Sekarang nggak jadi. Kenapa tidak juga sekarang supaya industri dalam negerinya juga bisa berkembang. Didukung itu Pak Tri, gimana itu jadi tidak hanya menjual barangnya saja, tapi bisa membuat juga teknologinya. Terima kasih. Betul banget sih. Itu emang jadi salah satu PR untuk Indonesia ya, karena kalau emang kita nggak bisa memproduksi barangnya, ya mostly duitnya bakal lari keluar sih lebih banyaknya gitu. Ya, masa kalah sama industri kecil kita. Saya itu jualan turbin kecil itu sudah sampai ke Jepang, Pak. Waduh. Memang Pak Kus luar biasa tuh, dahsyat tuh Pak Kus. Mantap. Banyak sekali peralatan yang dari kecil-kecil itu Afrika ya. Marketnya cukup. Kita punya niche market yang bagus untuk micro hydro. Jadi Pertamina mestinya juga membuat produk apakah
baterai ataupun superkapasitor kalau memang prospektif. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak ini Afrizal, bisa on cam dan bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah suara yang terdengar ya? Jelas. Ya. Jelas. Ini Pak Trides. Penjelasan tadi yang sangat bagus sekali. Saya memperhatikan beberapa poin-poin yang salah satunya itu yang adanya pergeseran dari PLTU ke Renewable Energy. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Afrizal dari Politeknik Negeri Cilacap. Bulan Cilacap kan ada dua pemain besar di bidang energi, ada Pertamina dan PLTU. PLTU-nya juga ada dua, gede-gede semua. Yang satu dimiliki BUMN dan salah satunya juga dimiliki oleh asing. Nah, ini ada fakta-fakta yang menarik yang saya perhatikan selama di Cilacap di sini. Mengingat tadi presentasi yang pergeseran PLTU tadi ya, nanti itu akan terjadi kekhawatiran adanya pengangguran yang sangat banyak sekali ya, mengingat investasi di PLTU juga kan sangat besar dan pasti akan menyerap tenaga kerja. Nah, khawatirnya bergeser ke bidang renewable itu akan mengurangi tadi jumlah tenaga kerja yang sudah ada dan sudah aktif di bidangnya masing-masing. Terus yang kedua, apakah Pertamina itu nanti bisa mengembangkan bukan energi yang untuk bisnis saja ya, tapi paling tidak itu yang murah dan terjangkau. Kalau bisa sih bisa gratis untuk masyarakat. Salah satu contohnya yang di Cilacap itu di Kampung Laut itu kan termasuk daerah yang termasuk kawasan 3T, itu di sana ada power plant dari CSR Pertamina berupa pembangkit dari hibrid angin sama surya. Nah, di situ bisa untuk menjangkau benar-benar daerah yang tidak ada PLN-nya, padahal masih di Jawa dan di Cilacap. Dan ternyata fakta-fakta rasio elektrifikasi itu memang sangat unik ya. Kadang saya secara pribadi bisa menerima secara akal, tapi di lapangan juga kadang gerentes di hati gitu. Apakah itu benar-benar nyata adanya atau memang angka-angka yang bisa dibuat kapan saja dan berapa saja nilainya. Tapi memang seperti itu keadaannya. Nah, mengingat tidak berbasis bisnis tadi entrepreneur, tapi kalau bisa sociopreneur ya, listrik gratis, listrik murah. Karena saya melihat fakta sendiri di pesisir kan ada PLTU besar itu sama-sama menghasilkan listrik, kok nggak ditarungkan saja bikin hybrid yang besar sama-sama di pesisir pantai Cilacap, surya sama angin, ya kita adu sama-sama bikin listrik. Kan sekarang bikin listrik bisa dipelajari semuanya, bahkan anak-anak teknik listrik juga bisa mengembangkan untuk konversi energi dari berbagai sumber daya alam yang tersedia di Cilacap untuk sama-sama yang bikin listrik yang murah gitu. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu. Dan kali ini kita minta tanggapan dari Pak Trides dulu ya terkait yang tadi disampaikan dari Afrizal, dan nanti kemudian akan minta tanggapan juga dari Bu Mia selaku dari New Ventor. Silakan Pak Trides dulu. Baik, ya memang yang pertama tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi rasio elektrifikasi ini angka-angkanya ini sedikit ada yang ditutupi lah kira-kira gitu. Jadi memang betul bahwa daerah-daerah itu terlistriki tapi ternyata tidak 24 jam kan gitu. Jadi memang seperti itu kondisinya ya. Yang mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Terus yang kedua tadi misalnya kalau terjadi transformasi ke EBT, memang ada satu fakta ya bahwa EBT misalnya seperti solar cell itu memang biaya operasinya sangat rendah, ya. Sehingga kemungkinan kalau apabila terjadi transformasi dari pembangkit yang berbasiskan rotating equipment ya, jadi misalnya dengan generator maksud saya, itu pasti akan menghilangkan banyak sekali lapangan kerja. Ya.
Jadi akan banyak orang yang kehilangan lapangan kerja di situ. Dan itu jadi masalah sosial juga memang. Nah, makanya ini perlu peran pemerintah di sana kalau saya lihat. Bagaimana caranya supaya transformasi ini bisa berjalan mulus ya. Mungkin nanti dikembangkan lapangan kerja yang lain, bisnis-bisnis yang lain yang bisa menyerap lapangan kerja juga. Nah, itu saya nggak tahu tuh bagaimana ininya itu ya. Penanganannya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang tentang hybrid antara beberapa sumber energi terbarukan, itu memang selama ini tetap biasanya muncul ketidakstabilan ya, atau ya sederhananya bahasanya adalah ketidakstabilan. Jadi pada saat kita mengcombine antara angin dengan solar cell, itu sebenarnya ada kemungkinan bahwa daya yang dibutuhkan beban itu ternyata tidak match dengan daya yang diproduksi oleh pembangkit kita. Nah, disitulah nanti masuk energi storage. Jadi masih ada atau disitulah ada peluang sebenarnya bagi teman-teman untuk meneliti di sana bagaimana perannya energi storage untuk bisa menstabilkan itu. Ya, keseimbangan antara daya yang dibutuhkan oleh beban listrik dengan daya yang diproduksi oleh pembangkit. Nah, disitulah mungkin kita bisa berkontribusi di sana. Karena itu akan sangat tergantung daerahnya. Daerah yang lain akan berbeda bagaimana produksi listriknya. Karena ini EBT seperti solar cell atau turbin angin itu sangat tergantung bagaimana radiasi matahari dan kecepatan angin yang tersedia di situ. Nanti akan berdampak pula bagaimana desain energi storage yang dipasang. Jadi itu sih mungkin komentar dari saya. Mudah-mudahan menjawab gitu. Oke. Kalau misal dari Mbak Mia sendiri gimana Mbak nih? Terkait 3 hal tadi ya. Pertama, Pertama terkait dengan adanya permasalahan ini ya, permasalahan transisi dari PLTU ke renewable energy. Kemudian yang kedua terkait elektrifikasi rasio yang emang kita tahu sendiri. Ada isu-isu yang tadi juga ya, karena saya juga sempat ngalamin ke daerah-daerah yang kayak gitu, udah dilistrikan, cuma nggak full 24 jam juga. Dan yang ketiga terkait pengembangannya hybrid itu sendiri. Silahkan Mbak Mia. Terima kasih Mas Raihan. Jadi tadi Sinten Pak, saya ingat dari Poltek Negeri Cilacap, Pak Sinten tadi Mas? Rizal. Pak Rizan. Afrizal. Afriza, ya Pak Afriza nun sewu. Jadi Pak Afriza, kebutuhan energi kita 30 tahun ke depan itu besar sekali ya. Kalau sekarang ini sampai 2025 itu pemerintah memperkirakan angkanya sekitar 400 MTOI ya. Di 2050 seingat saya itu sekitar 1000. Jadi kebutuhan energi nasional kita, ini menurut RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional, itu masih besar sekali. Dan prediksi pemerintah, rencana pemerintah itu sampai 2050, 70% itu masih berbasis fosil. Jadi tidak kemudian dengan transisi energi kita akan punya capability sampai 100% itu EBT, enggak. Kalau kita lihat rencana energi nasional ya, RUEN ya. Nah, EBT yang sekarang ini hanya sekitar 10% dari kebutuhan energi nasional kita yang nilainya sekitar 100 sampai 150, itu hanya 10%, alias sekitar 10 gitu ya, 20 MTOE. Bayangkan di 2050 itu 30%-an dari 1000, artinya 300. Lihat lonjakannya kebutuhan energi yang berbasis EBT. Nah, jadi memang konversi energi ini tidak terelakkan, tapi dengan kebutuhan energi yang masih besar, dengan strategi pemerintah untuk mengamankan pasokan energi nasional, kita masih akan tetap berbasis fosil sekitar 70%, yaitu batu bara, gas bumi, dan minyak. Ini memang ini bukan kebijakan Pertamina ya, Pak Afrizal, sekali lagi ini bisa Bapak temukan di RUEN yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional. Nah, jadi dengan 70% ini, saya rasa challenge dari PLTU adalah bagaimana memastikan dekarbonisasinya gitu ya. Kita tetap
nggak punya pilihan pakai batu bara gitu kan, karena bicara strategi kebijakan energi nasional itu bukan sekedar kita berpikir dekarbonisasi gitu, tapi source-nya ada nggak, kita aman nggak, apakah kita tergantung dari negara lain gitu ya, apakah kapabilitas internal yang Indonesia punya, kan pertimbangannya banyak. Ya, jadi challenge-nya di pemakaian energi fosil, berbasis fosil adalah bagaimana memastikan dekarbonisasinya berjalan. Misalnya pakai teknologi yang meminimize pelepasan karbon dioksida ke atmosfer gitu ya. Ada carbon capture, utilization, storage. Jadi nanti akan dikombine, Pak. Nah, jadi saya rasa concern tadi bahwa bagaimana dengan PLTU yang atau pembangkit listrik yang saat ini tidak berbasis EBT ke depannya, saya rasa akan bisa tetap survive, Pak, sepanjang tadi mereka juga berinovasi untuk mendukung dekarbonisasinya. Karena at the end of the day, kenapa kita harus transfer itu bukan cuma karena kita butuh energi baru gitu ya, tapi karena kita juga mengejar dekarbonisasi. Itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian sekaligus juga tadi ada pertanyaan dari Pak Kus ya, bagaimana bersaing dengan PLN gitu ya, Pertamina bicara energi, PLN bicara energi gitu ya. Saya rasa message utamanya adalah Pertamina dan PLN sama-sama BUMN dan kami bersinergi ya sesuai dengan arahan Kementerian BUMN berbagi tugas bagaimana kita bukan satu sama lain bersaing tapi mengawal rencana pemerintah untuk transisi energi dan penyediaan energi nasional ke depannya. Sebagai contoh Pertamina kalau masuk ke bisnis pembangkit itu adalah bisnis pembangkit yang berbasis EBT. PLN juga demikian, kalau mau go to market maka sudah dibuat aturan-aturannya oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan elektrifikasi daerah tertinggal, terutama tadi yang di Jawa ya, di depan mata kita, tapi ternyata masih ada yang belum menikmati listrik gitu ya. Pertamina tentunya juga concern dengan hal ini Pak Afrizal, namun kita punya platform yang berbeda. Jadi di Pertamina ini ada bagi-bagi tugas, siapa yang sifatnya CSR, kemudian mana yang sifatnya pemberdayaan atau mendorong pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Ada juga yang bisnis. Nah, New Venture ini kakinya berdiri dua ya. Satu untuk mendorong pengembangan teknologi inovasi di bidang energi, tapi kakinya yang satu lagi ada di bisnis. Nah, jadi nanti bisa kita follow up lebih lanjut Pak Afrizal karena kami bisa menyambungkan Bapak dengan teman-teman yang menangani program CSR gitu ya Pak Afrizal ya. Oke, demikian Mas Raihan. Oke, terima kasih Mbak Mia atas jawabannya. Dan apakah dari Mas Afrizal udah cukup? Mungkin cukup. Oke. Mas Agus, monggo. Gimana Mas Pak Agus? Ya, aku boleh nambahin. Jadi tadi thanks to Pak Raharjo ya. Pak Raharjo masih ada nggak ya? Kok hilang di dalam? Masih. Oh, masih ada ya. Pak Raharjo, bener banget tuh engineer-nya ayo diuprak-uprak untuk ikutan tuh. Jadi gini loh, kenapa PF Science itu mesti ada? Saya balik lagi ke zaman saya di Vice President CSR Pertamina tuh back about 2 atau 3 tahun yang lalu tuh Pak. Jadi salah satu program Kementerian SDM tuh kita pernah mengirimkan beberapa talented ataupun anak muda yang sangat engineering mostly, yang sangat bagus itu zaman Pak Sudirman Said itu kita kirim ke daerah-daerah tuh di Kalimantan. Konteksnya adalah sebetulnya untuk di-challenge mereka itu berdasarkan energi itu, Pak. Ya, betul, itu ke lapangan itu untuk menemukan potensi di daerah-daerah itu untuk bisa mengembangkan energi agar mereka bisa mampu memenuhi kebutuhan energi daerah tersebut. Jadi sebetulnya salah satunya itu yang kita pikirkan Pak Gus. Jadi kita coba implementasikan semacam itu dengan memanggil para anak muda kita lebih luas lagi dari terbuka nih dari ujung
Aceh sampai dengan Papua untuk berpartisipasi di dalam kegiatan PF Science ini. Saya yakin banget nggak banyak kegiatan semacam ini yang dikembangkan ataupun diselenggarakan secara terbuka khususnya, sehingga tadi komitmen ataupun support Pak Kus dalam konteks untuk anak-anak muda insinyur untuk ikut serta di dalam kegiatan ini sangat bagus kalau menurut saya. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas juga yang masuk di dalam mereka-mereka penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang di-manage sama Pertamina Foundation. Kita juga sudah ajak mereka untuk ikut serta dengan harapan tadi tidak semata bahwa kita fulfill ataupun kita bisa reach new and renewable untuk mensupport kita punya visi Pertamina Holding di situ atau Pertamina Group Business, tetapi sebetulnya lebih dari itu agar research center ataupun research base yang dilaksanakan oleh masyarakat luas itu semakin bergairah, semakin tinggi begitu. Jadi researcher kita di kampus terutama yang notabene kan sepertinya sangat membutuhkan area untuk mereka bermain atau melakukan riset tersebut, itu bisa kita sediakan mereka. At the end, hasilnya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat marginal ataupun teman-teman kita di Indonesia Timur dan daerah 3T itu juga bisa memberikan atau mendapatkan akses clean and affordable energy tadi. Nah, ini semakin bagus ketika kemudian dilengkapi sama Mbak Mia yang datang untuk yang skala bisnis. Jadi dua kolaborasi objektifnya ini sekaligus akan kita bisa capai dengan bagus gitu. Nah, terkait Bagus. Ya, terima kasih. Ya, kita kira juga tidak hanya industri ya, tapi juga mengembangkan dari poin edukasi. Jadi baik yang SMK, kan sekarang ada SMK energi terbarukan. Gitu. Nah, kita supply juga alat-alat untuk edukasinya, yang saya simulator untuk hidro, termasuk guru-gurunya juga kita training di sini. Aduh, keren banget. Pak Kus posisi di mana sih? Oh, saya di Bandung. Saya hidro. Kita sebenarnya sudah lama sekali untuk main di mikrohidro, khususnya di PTKI ya. Jadi konsepnya bagaimana generasi muda ini juga bisa belajar renewable energy, khususnya kompetensi kita itu. Kayak insinyur-insinyur Afrika itu dari Pakistan juga datang kemari, setelah pinter mereka beli mesin-mesin dari kita. Nah, kita harapkan juga offline politeknik dan sebagainya sering kerja praktek ya dari UI, dari ITB, kita sangat welcome ya untuk melakukan tugas praktek maupun seru banget Pak Agus, thank you. Nanti offline kita akan hubungi Bapak ya untuk siap Pak Agus, terima kasih. Komunikasi terkait yang pertanyaannya juga dari Mas yang dari Cilacap tadi, pembukaannya sih nggak kelihatan Cilacapnya, tapi ke belakang medoknya sama Mas saya tuh, sama Rehan, sama-sama Banyumasan Kebumen tuh. Jadi Mas Afrizal gini, pendekatan yang dirimu ilustrasikan dengan adanya Kampung Laut itu zamannya Mas Agus tuh jadi VP CSR di Pertamina tuh. Itulah yang kemudian kita harapkan akan semakin banyak datang dari masyarakat gitu. Jadi kalau selama ini saya mengembangkan mikrohidro di Palembang, biomas di Boyolali, biomas di Bali, kemudian mikrohidro di Sulawesi, dan let's say bicara kincir yang di NTT, itu kan selalu kita kerjanya dengan pihak ketiga yang komersil. Oke, jadi kita selalu adalah bawa mereka itu sebagai expert kita secara kita membayar secara komersil gitu. Nah, saya nggak mau tuh. Jadi saya mau itu dengan adanya PS Science seperti ini, pendekatan kita kepada mereka, tadi yang Mbak Mia bilang CSR, itu saya kepingin datang dari masyarakatnya yang kita giatin. Dalam konteks ini masyarakat bisa saja dari kalangan kampus, anak-anak muda, insinyur-insinyur muda yang punya idealisme di situ,
nanti bareng-bareng kita mereka punya ilmu baru ataupun hasil research yang siap diimplementasikan baru, ayo kita dorong untuk kita implementasikan gitu loh. Sehingga instead of kita bekerja sama dengan, let's say bicara commercial company ataupun mereka-mereka yang sangat sudah major atau mapan, saya kepinginnya adalah datang dari para insinyur, para researcher muda, para students di situ, bahkan masyarakat yang langsung berdekatan dengan lokasi yang bukan tidak mungkin akan menemukan ataupun sudah menemukan bagaimana bisa fulfill energi di lokasinya tersebut, sehingga desa energi tadi yang awal kita kembangkan, kita bisa implementasikan dengan lebih banyak dan lebih baik, karena konteks daripada bottom up resources, instead of kita bring expert ataupun pihak ketiga yang sudah mumpuni di bidangnya, itu kita bisa lakukan paralel di situ. Sehingga sekali lagi Afrizal, kalau kayak di Banyumas di pulau laut itu punya tadi kincir dan pemenuhan listriknya yang sudah kita berikan melalui pihak ketiga tersebut, saya kepingin lebih banyak lagi desa energi yang bangun atau dilaksanakan based on konteksnya itu adalah nantinya lebih kepada build operating transfer knowledge-nya itu dilakukan untuk masyarakat lokal tersebut. Sehingga setelah kita berhasil membangunkannya, kemudian nanti aspek maintenance dan alih teknologinya bisa dilakukan bersama-sama lokal komunitas. Oke. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, benar banget dari Pak Agus. Kenapa perlu ada transfer knowledge? Karena dari lokal juga perlu perlu informasi tentang teknologi itu supaya mereka juga bisa mandiri. Simpelnya gitu ya Pak Agus ya. Ya. Oke. Nah, nggak kerasa ya kita udah 1 jam lebih nih diskusi, dan dari tadi diskusi mostly pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan di kolom chat dari PF Friends ini udah kejawab nih waktu diskusi tadi. Dan mohon maaf banget nih untuk teman-teman yang udah punya pertanyaan tapi belum merasa terjawab, nanti bisa langsung menghubungi dari pihak pembicaranya ya, dari Pak Trides sama Mbak Mia. Melalui mungkin nanti bisa ini ya, Mbak Mia atau Pak Trides menuliskan alamat emailnya di kolom chat gitu ya. Yep. Oke, sehingga nanti untuk yang mau tanya-tanya nih atau yang mau kepo soal EBT ataupun tentang pengembangannya atau tentang PF Science itu sendiri bisa dikonfirmasikan langsung ke pembicara-pembicara ini nih. Dan nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara, yang mana pada hari ini kita telah membahas tentang meneliti strategi dan pasar EBT untuk menjadi top technopreneur khususnya di Indonesia, yang menemukan kesimpulan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat potensial, bukan hanya karena sumber daya alamnya yang sangat berlimpah, namun juga karena banyaknya hole ataupun banyaknya chance yang masih belum ada pemainnya di Indonesia, mulai dari pengadaan teknologinya hingga proses-proses maintenance-nya. Hal itu memberikan Indonesia menjadi salah satu ladang yang baik untuk pengembangan EBT di Indonesia. Nah, demikian diskusi dari pembicara-pembicara yang keren pada hari ini. Dan aku tutup untuk diskusinya. Terima kasih banyak untuk para pembicara. Terima kasih untuk Pak Agus, untuk Mbak Mia, dan untuk Pak Trides. Dan dengan demikian sesi talk show-nya kami tutup. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Raihan. Terima kasih banyak Pak Mas Raihan. Terima kasih para bicara hari ini, Bu Mia, Pak Agus, dan juga Pak Tri. Tadi sudah sangat enlighten ya materinya, sangat seru sekali diskusinya dua arah. Nah, selanjutnya sebelum memasuki sesi yang terakhir, ini ada sesi foto bersama. Nah, untuk para hadirin bisa menyalakan kameranya.
Oke. Ada Lumbu Ludang di sana di NTT. Umbu, apa kabarmu? Ya ampun, ada di NTT. Mas Umbu di NTT itu yang selalu membantu saya kalau kita ada kerjaan di NTT, Bapak Ibu semuanya, di Waingapu. Wow, ternyata jauh ya ini sampai ke NTT ya. Yang nonton seluruh, emang benar-benar seluruh Indonesia ya Pak ya? Pak Denis Caniago, kayaknya aku juga pernah ketemu dari ITS. Apa kabarnya Pak Denis? Tahun ini udah aku kasih tuh beasiswa untuk ITS ya. Jangan protes lagi katanya. Oke, semuanya siap-siap ya untuk foto dan dalam hitungan 3, 2, 1 aku ambil gambarnya. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aku balikin ya ke MC. Oke, terima kasih banyak Raihan. Tadi sesi fotonya sudah selesai. Sesi foto itu menutup sekaligus acara webinar pada hari ini. Teman-teman peserta webinar maupun tamu undangan sekalian boleh mengisi link absensinya di kolom chat. Dan untuk teman-teman PF Friends juga masih bisa mendaftar kompetisi PF Science. Linknya, informasinya semua juga sudah ada di kolom chat. Bisa dicek ya setelah webinar pada hari ini. Terima kasih untuk para hadirin yang kami hormati dan juga para narasumber, moderator kita juga hari ini, Raihan, terima kasih banyak. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Burung cantik, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nantikan webinar PF Science berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you Mbak Jasmine. Terima kasih banyak. Banyak Pak Agus. Mas Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Kus. Terima kasih. Dan Jasmine, Mas Agus. Ya.